Rahman untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Arif Baitika Rahman, Mudir Madrasah Al-Mutawassitah Al-Mumayyazah Citra Madinatul Ilmi, Al-Asatidah wal Ustadzat, Abna'it Tullab wa Talibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali dalam rangka penyampaian materi kultum yang hari ini insya Allah akan disampaikan oleh yang pertama M. Repa An-Nizar dengan judul Larangan Minuman Keras dan Bahayanya. Kemudian yang kedua adalah Saudara Agda Dude dengan tema larangan berjudi ya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja Ustadz persilahkan kepada Saudara Muhammad Repa An-Nizar untuk menyampaikan materi kultumnya. Kepada Saudara Muhammad Repa An-Nizar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ustadz Baitika Rahman selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, yang saya hormati pula kepada seluruh Dewan Guru SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru serta kawan-kawan yang saya banggakan. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang diterangi oleh iman dan ihsan. Minaz zulumati in-nur. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Larangan Minum Keras dan Berbahayanya. Dari sudut pandang agama Islam terdapat beberapa hal penting berkaitan dengan minuman keras dan seterusnya. Pertama, mengonsumsi keras tergolong perbuatan rizkyun. Dalam Al-Quran, kata rizkyun bermakna perbuatan keji, dosa, menyesatkan, kekafiran, dan kesiksaan. Dengan demikian, kata rizkyun berarti perbuatan keji, jahat, menjijikan yang akan mengantarkan seseorang kepada kekafiran dan mendapat siksaan Allah. Semua kekejian dan kejahatan yang terkandung dalam kata rizkyun terkumpul dalam satu perbuatan, yakni ketika seseorang mengonsumsi minuman keras. Mengonsumsi miras merupakan perbuatan syaitan yang mengakibatkan mabuk. Seseorang yang mabuk akan kehilangan akal sehatnya, yang berujung kepada tindakan yang banyak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kehilapan pada kata-kata yang telah saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Muhammad Repa An-Nizar yang telah menyampaikan kultumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah giliran Agda Dude ya, yang akan menyampaikan materi kultumnya tentang judi dan bahayanya. Kepada Saudara Agda Dude, Ustadz persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada hamba-hambanya
khususnya nikmat iman dan juga Islam, sehingga kita memiliki benteng diri untuk kegiatan jahiliyah yang pastinya dilaknat oleh Allah. Tak lupa juga salawat serta salam akan senantiasa terus kita aturkan kepada Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mampu kita akan pernah ada habisnya. Bahkan pada kegiatan berjudi ini telah ada sejak zaman jahiliyah, di mana kala itu Islam belum datang. Kala itu diberi nama dengan maisir, yaitu sebuah permainan dengan menggunakan 10 anak panah yang memiliki fungsi layaknya sebuah dadu. Datang maka selanjutnya permainan tersebut akhirnya dilarang dan sebagai salah satu perbuatan najis yang hanya dilakukan oleh setan. Larangan tentang judi ini sendiri secara tegas telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Qiyas Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya perintah itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tak perlu dijelaskan mengapa hingga akhirnya turun larangan terkait berjudi. Karena secara hitungan matematis saja kita pasti bisa menilai bahwa judi itu hanya memberikan kerugian, karena memang pada dasarnya peluang untuk menang dalam berjudi sangatlah kecil. Berjudi akan memberikan kecanduan yang negatif karena akan mendorong pihak yang kalah untuk menutupi kerugian yang didapat di permainan judi sebelumnya, dan ini terus saja dilakukan sehingga seringkali kita temukan banyak kasus rumah tangga keluarga berjudi. Terlebih lagi, biasanya di tempat-tempat perjudian pastinya akan dikelilingi dengan berbagai aktivitas maksiat lainnya seperti pelacuran dan juga khamar yang jelas-jelas dilarang dan diharamkan dalam agama Islam. Demikian dampak negatif yang diakibatkan karena berjudi ini, maka marilah kita sekalian untuk terus menumpas kegiatan berjudi ini hingga ke akar-akarnya. Tak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun menumpas perjudian merupakan tanggung jawab kita sebagai hamba yang beriman. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian saja kultum tentang judi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kedua pemateri telah menyampaikan materi kultumnya pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama tadi Muhammad Refa Nizar telah menyampaikan kultumnya tentang masalah larangan minuman keras dan bahayanya. Kemudian yang kedua, Agda Dude juga menyampaikan materi tentang larangan berjudi. Dan alhamdulillah tugasnya sudah selesai, meskipun materinya ya mungkin ada ayatnya yang kurang dibacakan ya. Sebenarnya kedua materi ini berkaitan ya, terutama masalah ayat Al-Qur'annya, yaitu surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, cuman mungkin ada yang tidak dibacakan ayatnya ya. Nah, itu tadi berkaitan masalah larangan minuman keras, innamal khamru ya, disebutkan ayatnya Al-Qur'an, sesungguhnya
minuman keras atau khamar itu. Kemudian yang berjudi juga lanjutan ayatnya adalah wal maisir, dan judi. Ujungnya adalah rijsun min amalis syaitan, itu adalah perbuatan kotor, perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah ya, jauhilah perbuatan judi dan minuman keras tadi. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi kesimpulannya itulah ya, ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang masalah larangan minuman keras dan berjudi. Meskipun kedua-duanya tidak ada menyebutkan hadis Nabi ya. Nabi misalnya kullu ma askara qaliluhu katiruhu fa qaliluhu haram. Setiap yang memabukkan jika diminum baik banyak atau sedikit maka itu adalah haram. Ya, ala kulli hal, alhamdulillah, terima kasih kepada kedua pemateri yang telah menyampaikan materi kultumnya pada kesempatan siang hari ini. Kemudian nanti selanjutnya besok ya juga terakhir ya, giliran yang di bawah bimbingan Ustadz ya. Ustadz bacakan dulu yang bertugas besok. Yang bertugas besok adalah yang pertama M. Nabil dengan tema pemuda adalah masa depan bangsa. Kemudian Dita Pratama, ya, dua-duanya dari kelas 9C. Dita Pratama dengan judul perbedaan adalah rahmat. Ya, Ustaz ingatkan mulai sekarang. Kepada Nabil ya, ini yang belum mengirimkan tagnya kepada Ustadz ya, kita sudah ya itu besok insya Allah peserta 2 orang di bawah bimbingan Ustadz, dan ini adalah yang terakhir kalinya ya. Kemudian nanti hari Rabunya akan dilanjutkan oleh Ustadz Abdillah Maulid ya, dengan penyampaian materi yang pertama adalah Naila Febrianti ya, dengan judul puasa adalah ibadah yang unik, dan yang kedua Nasa Tamhida, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Nah itu jadi insya Allah dalam minggu ini semuanya isinya adalah kultum semua ya. Karena kemarin waktu kalian PTS itu Ustadz sudah pada mengisi taklim ya. Jadi minggu kemarin taklim, jadi minggu ini semuanya isinya adalah kultum dari kalian. Jadi ingat ya, yang petugasnya ya untuk menyiapkan diri agar bisa tampil menyampaikan materi dengan baik. Baiklah, untuk hari ini kita karena banyak kegiatan ya, Ustadz juga harus mengawas. Jadi ada ANBK di sekolah, jadi mungkin kurang optimal ya. Pada kesempatan hari ini mudah-mudahan besok ya lebih bagus lagi, terutama kepada penyampaian materinya, sudah menyiapkan materinya dengan bagus ya. Baiklah, kita bersiap-siap untuk sholat zuhur. Ya, sudah hampir jam 12.30 ya, jam 12.27 ya, kita tutup dulu kegiatan kultum kita pada kesempatan siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz.